بسم الله الرحمن الرحيم 90% kaum muslimin tanpa sadar pernah melakukan kesalahan serius saat berwudu. Bahkan salah satunya bisa membuat sholat kita tidak sah. Mungkin hari ini kita sudah berwudu berkali-kali, namun mari jujur sejenak dalam hati. Apakah wudu kita benar-benar sah di sisi Allah? Jangan tinggalkan majelis ini sebelum selesai, karena bisa jadi ada amalan kecil yang selama ini kita anggap sepele, namun dampaknya sangat besar. Mulai dari kebiasaan boros air hingga kesalahpahaman tentang istinja setelah buang angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kajian ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita hadiahkan satu solawat untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Tulis di kolom komentar sebagai tanda cinta. Semoga kelak menjadi sebab turunnya syafaat beliau di hari yang tiada perlindungan kecuali dari Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabat beriman, wudu bukan hanya membasuh anggota tubuh. Ia adalah gerbang ibadah, pintu pertama sebelum kita berdiri menghadap Allah. Wudu memiliki dimensi lahir dan batin. Air yang membasuh kulit sejatinya sedang membersihkan dosa-dosa kecil yang melekat pada diri kita. Namun sayangnya, karena sering dilakukan, wudu justru sering diremehkan. Banyak kesalahan terjadi bukan karena sengaja, tetapi karena kurang ilmu dan terbiasa mengikuti kebiasaan, bukan tuntunan. Hari ini, kita akan belajar bersama 10 kesalahan yang paling sering terjadi dalam wudu, disertai penjelasan dalil dan sikap seorang muslim yang lurus dalam menyikapinya. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. 1. Tidak membaca bismillah. Banyak yang langsung membuka keran dan membasuh tangan tanpa mengingat Allah. Padahal membaca bismillah adalah adab penting. Hadis yang sering dikutip berbunyi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menilainya hasan, sebagian lemah. Namun mayoritas ulama menyimpulkan membaca bismillah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bukan syarat sah wudu. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim? Tetap membacanya demi keberkahan, tanpa mudah menghakimi wudu orang lain yang lupa. 2. Membasuh anggota wudu tidak sempurna. Ada wajah yang tidak seluruhnya terkena air, selajari yang kering, tumit yang terlewat. Rasulullah SAW bersabda tentang ancaman bagi tumit yang tidak terkena air. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Hadis ini sahih dan menjadi peringatan keras agar kita teliti dalam wudu. 3. Membasuh lebih dari 3 kali. Rasulullah SAW berwudu maksimal 3 kali. Lebih dari itu bukan kehati-hatian, tapi berlebih-lebihan. Hadis tentang larangan berlebihan dalam wudu diriwayatkan dengan makna sahih, meskipun redaksi berbeda-beda dalam riwayat. Inilah bukti bahwa Islam mencintai kebersihan tapi membenci pemborosan. 4. Boros menggunakan air. Nabi SAW berwudu hanya dengan 1 mud air, jumlah yang sangat sedikit. Hadis tentang larangan boros meski di sungai mengalir diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Adapun status hadis ini adalah dinilai hasan oleh sebagian ulama dan maknanya diperkuat oleh dalil-dalil umum tentang larangan israf. Menghemat air adalah ibadah, bukan sekedar etika lingkungan. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC. Adab yang sering terlupakan. Menyebut nama Allah di tempat najis makruh, bukan dosa, tetapi harus dijaga. Hadis larangan membawa benda bertuliskan nama Allah ke WC diperselisihkan, namun maknanya diamalkan oleh mayoritas ulama sebagai bentuk penghormatan. 6. Beristinja setelah buang angin. Ini kesalahan fatal yang sering beredar. Hal yang perlu diluruskan adalah tidak ada kewajiban istinja setelah buang angin karena tidak ada najis yang keluar. Hadis yang menyatakan wajib istinja setelah buang angin adalah lemah dan tidak sahih. Sebagai muslim taat, hendaknya kita bersikap mengikuti dalil yang sahih, tidak mempersulit ibadah dan tidak mengamalkan hadis lemah dalam hukum. 7. Tidur lalu tidak mengulang wudu. Tidur nyenyak yang menghilangkan kesadaran membatalkan wudu. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan makna sahih. Namun tidur ringan sambil duduk, menurut sebagian ulama tidak membatalkan. Disinilah ilmu fikih membuat kita adil dan tidak berlebihan. 8. Meninggalkan istinsya dan istinsar. Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya adalah bagian penting wudu. Hadis tentang ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa cukup ringan agar tidak tertelan. 9. Mengusap leher dianggap sunnah. Ini kebiasaan yang tidak ada dalil sahihnya. Semua hadis tentang mengusap leher dalam wudu dinilai lemah. Bagaimana sejatinya sikap muslim taat? Tidak menambah ibadah tanpa dalil, meski niatnya baik. 10. Membaca doa di setiap basuhan. Doa khusus di setiap anggota wudu tidak memiliki hadis sahih. Yang benar, doa dianjurkan setelah selesai wudu, seperti doa yang diriwayatkan Muslim. Wahai umat Muslim, ikuti tuntunan, bukan tradisi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah pintu sholat. Jika pintunya rusak, bagaimana dengan isinya? Mari kita perbaiki wudu kita bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan ibadah kita sendiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah hati kami, sebagaimana Engkau sucikan anggota tubuh kami dengan air wudu. Ampuni kelalaian kami dalam ibadah, terimalah sholat kami yang penuh kekurangan ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai sunnah nabimu, mengamalkan ilmu dengan rendah hati, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu tanpa hisab, dan kumpulkanlah kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.